Halo Marketeers, ketemu lagi sama saya Erik di Marketeers Hands On. Kali ini yang akan kita bahas adalah Fortuner VRZ with GR Parts Aero Package yang 4x2 ya. Jadi kita akan bahas menu kita kali ini, kita akan explore baik dari segi performa, eksterior, interior maupun fitur-fiturnya. Check this out. Ya, jadi kali ini Fortunernya yang akan kita bahas adalah Fortuner yang punya warna hitam dengan, kalau Toyota nyebutnya Attitude Black Mica ya. Jadi ini full black, termasuk sampai ke bagian velg juga. Ya, kita akan lebih rinci bahas soal eksteriornya, terutama dari front end dulu, dari bagian depan. Apa aja yang menarik dari Fortuner ini? Pertama, yang pasti menjadi sebuah identitas baru bagi Fortuner adalah bagian grill ya. Grill ada pembaruan desain dengan desain yang lebih sporty dan tegas dibandingkan dengan edisi sebelumnya yang mungkin grillnya lebar. Sekarang terbagi dua menjadi lebih tipis tapi semakin terlihat sporty dibandingkan yang sebelumnya, mungkin lebih menonjolkan kesan elegan. Sekarang Fortuner lebih dihadirkan dengan konsep yang lebih sporty, termasuk dari segi desain lampu ya. Lampunya baru sekarang dengan, kalau menyala dia punya alis yang garis dari sini ke sini, itu menjadi identitas bagi Fortuner saat lagi di jalan, baik siang ataupun malam. Karena dia juga berfungsi sebagai DRL, jadi dia menjadi identitas baik siang maupun malam, kelihatan dari jauh saat dia melintas. Ini adalah sebuah Fortuner, kelihatan dari lampu barunya. Kemudian hal baru lainnya adalah dari segi fog lamp ya. Fog lampnya juga fungsional untuk lagi jalan di tempat-tempat berkabut. Ditunjang juga dengan DRL juga, di sini juga ada juga. Jadi ada dua identitas bagi Fortuner saat melintas. Yang bagian ini berfungsi juga sebagai lampu sen. Jadi dia bisa putih saat berjalan normal. Begitu lampu sen dinyalakan, otomatis dia akan menjadi lampu sen berwarna kuning. Nah, sekarang kita coba dalamin untuk bagian samping seperti apa looks-nya. Kayak gini, sekarang dia tampil dengan velg full black. Kalau dipadukan di warna yang Attitude Black Mica, jadinya keseluruhan tampilan mobil jadi maco ya. Full black dan velg dan warna body. Kesan sportinya dipertegas lewat spion yang ada aksen dengan motif karbon. Handle pintu full black dengan garis garnish chrome, menyiratkan sedikit kesan elegan. Ada livery yang membuatnya terlihat lebih dinamis dan sporty. Nah, untuk bagian belakang nggak banyak perubahan sih, cuman ada beberapa detail-detail baru yang membuat Fortuner kelihatan ada beda. Salah satunya di black backdoor garnish. Jadi ini yang biasanya tulisan Fortuner dan garnish untuk buka pintu belakang ini biasanya berwarna chrome. Sekarang full black, membuatnya semakin terlihat maskulin. Terus ada, karena ini varian yang dilengkapi dengan GR Parts Aero Package, jadi dipertegas dengan adanya emblem GR di sini. Dan karena ini menggunakan mesin 2800, dipertegas lewat adanya emblem 2,8. Begitu tampilan belakangnya. Berikutnya kita bahas ya bagian dalam secara rinci, gimana suasananya di dalam kabin dan fitur, ada fitur apa aja di bagian interior. Sambil kita mau bahas ke dalam, aku sekalian mau kasih sedikit informasi simpel tapi penting, karena mobilnya agak tinggi, jadi mungkin perlulah ya buat kita pelajari, tahu cara gampang masuk ke Fortuner yang agak tinggi ini. Gini, kaki kita bisa ke sini, pegangan handle, cara gampang. Begini suasana di dalam kabin dari Fortuner. Ini sekalian ya, fiturnya ada buat tempat kacamata, simple tapi penting. Suasana kabin masih sama seperti Fortuner sebelumnya, cuman dengan beberapa fitur baru. Jadi memang dia mempertahankan desain dashboard atau nuansa kabin yang elegan, fungsional, dan minimalis ya. Fungsional aja, lebih mengutamakan fungsi tapi tetap elegan, karena
full black dan ergonomis karena semua peletakannya cukup mudah untuk dioperasikan dan dijangkau baik oleh pengemudi maupun penumpang depan. Buat pengemudi langsung disambut dengan setir yang cukup nyaman untuk dipegang baik perjalanan dalam kota maupun luar kota. Karena ini adalah varian yang dengan GR Part Aero Package, dipertegas lagi dengan adanya logo GR di lingkar kemudi. Gazoo Racing jadi menonjolkan nuansa sportinya akan lebih menonjol. Beberapa kita bahas lagi sambil jalan ya, tapi sekilas kita lihat fungsinya cukup ergonomis, termasuk ada electric seat di kanan dan kiri, ada tempat untuk menaruh minuman. Transmisinya matic, simple PRND, nggak ada D3 D2, tapi cukup responsif di berbagai kondisi. Dalam kondisi tertentu bisa langsung dengan mudah diubah menjadi manual. Plus minusnya bisa dari tuas persneling di tengah maupun dari pedal shift dari lingkar kemudi. Begini nuansa di bagian belakang atau di baris kedua. Seperti kita tahu ya, Fortuner sering dipakai buat pejabat. Jadi bagian baris kedua ini salah satu menjadi bagian yang penting. Secara umum impresinya untuk duduk di baris kedua ini, ya karena Fortuner adalah mobil yang cukup besar, jadi untuk badan seukuran saya terasa cukup lega ya, cukup bangkunya cukup ergonomis, memadai, lapang baik headroom maupun legroomnya cukup lapang, kemudian pengaturan AC cukup lengkap, dari belakang bisa secara mudah penumpang di baris kedua untuk mengatur AC. Dilengkapi juga dengan handrest, membuat semakin nyaman. Yang kanan bisa di bagian door trim, yang bagian kiri bisa di bagian handrest. Buat tempat minum juga cukup fungsional dan bisa dilipat jika ingin lebih ringkas. Dilengkapi juga sama tempat untuk menggantungkan barang ya, entah itu belanjaan atau mungkin topi maybe. Jadi cukup fungsional, simple tapi fungsional, cukup nyaman untuk perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat. Dan karena ini varian VRZ 2,8 GR Part Aero Package yang dilengkapi dengan Rear Seat Entertainment atau RSE, jadi ini ya kita sekalian tunjukin, ada TV-nya di belakang. Jadi penumpang di bagian belakang bisa menikmati hiburan audio visual. Oke, sekarang kita mulai bahas sambil jalan ya soal impresi berkendara dan beberapa fitur interior maupun fitur-fitur yang berkaitan dengan pengendalian atau saat berkendara. Jadi kita udah sempat pakai mobil ini di berbagai kondisi ya, jarak menengah, dalam kota. Dari situ kita bisa ngerasain gimana sih sebenarnya sensasi berkendara Fortuner di tengah gempuran kompetitor yang sekarang SUV itu udah semakin banyak ya yang ikut meramaikan di segmen ini. Dan Fortuner menjadi salah satu andalan Toyota untuk segmen SUV dengan mesin diesel. Jadi rasanya perlu kita dalami sedikit gimana sih di era mesin hybrid, mobil listrik, gimana kira-kira mesin diesel dan SUV ini, apakah masih sesuai di era sekarang? Kita bahas lagi. Oke, hal yang paling unggul dari mobil ini salah satunya dari segi performa ya, karena dengan mesin diesel 2800 dengan kode mesin 1GD, outputnya 201 daya kuda, torsinya 500 Nm. Bisa dibayangkan bagaimana agresifnya mesin dari Fortuner ini. Berasa banget waktu lagi kita berkendara agresif di jalan tol, akselerasinya cukup cepat, di jalanan yang terjal pun juga torsinya instan dalam kondisi apapun. Soal performa, mesin 201 horsepower cukup agresif ya untuk di berbagai kondisi. Itulah sebabnya kalau kita mungkin sering ya nemuin di jalan Fortuner itu pada lari kenceng-kenceng, karena memang
mesinnya se-powerful itu, walaupun memang mobil ini nggak didesain buat high speed di jalan tol ya, tapi secara mesin dia memadai. Hal itu ditunjang sama transmisinya yang agresif, dia cukup responsnya cukup cepat sehingga membuat perpindahan giginya bisa tetap nyaman. Tapi kalau memang lagi mode sport ya, karena ini kan ada beberapa pilihan mode berkendara, ada eco, normal, dan sport yang bisa kita pilih lewat tombol di sini. Itu pengaruh ke karakter dari transmisinya, salah satunya ya, karakter mesin dan transmisi. Kalau lagi di mode sport, akselerasinya cukup instan dengan suara khas ya, raungan dari diesel, tapi masih cukup halus, cuman tetap ada raungan khas diesel yang sesekali terdengar saat kita lagi akselerasi. Raungannya cukup jelas terdengar, termasuk suara VNT intercoolernya turbo yang juga diterapkan di mesin 1GD 2800 cc ini. Ya, karena ini sebagai sebuah SUV yang memang didesain untuk bisa melewatin berbagai jalan yang beragam, mulai dari yang bergelombang sampai yang jalanan mulus. Jadi memang mesinnya sangat memadai untuk high speed, cuman perlu diperhatikan ya kalau lagi high speed di jalan tol, karena memang bukan peruntukannya. Jadi ada konsekuensi dari segi suspensi ya, mungkin agak terasa ada getaran atau sedikit body roll karena mungkin memang posturnya yang tinggi, tapi masih cukup bisa ditoleransi, walaupun perlu kewaspadaan lebih ya waktu lagi high speed karena demi kestabilan. Tapi ya khasnya SUV leather frame ya, terutama untuk Fortuner ini, mesin masih memadai untuk high speed dengan konsekuensi tetap waspada dari segi pengendalian, karena begitu melewati jalan bergelombang, driver perlu perhatian lebih untuk menjaga kendaraan tetap stabil. Itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat lagi di jalan ada beberapa SUV kayak Fortuner yang memang didesain buat yang seneng agak high speed di jalan tol, dia pasti ada sedikit perubahan di kaki-kaki ya, entah ketinggiannya dikurangin ataupun ada perubahan komponen yang lebih memadai untuk high speed bagi mereka yang memang ingin menikmati power dari mobil ini di jalan tol dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi buat pengendara yang masih ingin menikmati fleksibilitasnya dari Fortuner, di jalan tol masih oke, tapi saat lewatin jalan terjal nggak khawatir, posisi standar masih cukup memadai. Dengan catatan tadi ya, perhatian untuk sangat memperhatikan kecepatan karena pengaruh ke stabilitas. Itu untuk dari segi performa. Untuk perjalanan luar kota, mobil ini sangat representatif ya, apalagi sekarang Fortuner sudah dilengkapi dengan fitur TSS atau Toyota Safety Sense. TSS-nya sudah versi 2.0, jadi sudah ada adaptive cruise control yang mudah dikendalikan lewat tuas tambahan di balik lingkar kemudi. Jadi karena adaptive cruise control ya, jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan, bisa gas rem secara otomatis mengikuti kondisi lalu lintas, terutama kecepatan mobil di depannya. Itu sangat membantu sih untuk mobil yang mungkin sering banget dipakai untuk ke luar kota, terutama saat momen-momen liburan, lebaran, kita akan sering menemui kan mobil-mobil Fortuner yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi perpaduan power, handling, dan kabin yang luas plus fitur yang cukup memadai membuat mobil ini masih menjadi pilihan yang pas untuk digunakan oleh keluarga di Indonesia. Berikutnya kita bahas ke fitur-fitur tambahan ya, yang sifatnya ekstra buat mobil ini. Salah satunya untuk yang varian ini sudah dilengkapi dengan dashcam, kemudian ada wireless charging, dan head unit yang sudah dilengkapi dengan in-car Wi-Fi. Jadi head unit ini sudah memiliki konektivitas internet yang memudahkan buat beberapa keperluan YouTube, Google Map, maupun untuk memutar lagu. Secara umum seperti itu mobil ini untuk sebuah produk yang ditawarkan dengan harga sekitar 670 juta. Fortuner masih menjadi pilihan yang menarik karena dia menjadi salah satu SUV yang masih menggunakan penggerak belakang ya. Karena sekarang mulai banyak SUV seukuran Fortuner ini yang sudah mulai menggunakan penggerak depan dan AWD. Tapi kalau buat
penggerak belakang, Fortuner masih menjadi salah satu pilihan yang menarik. Hal itu cukup penting ya untuk beberapa pengendara yang mungkin sering lewatin jalanan terjal. Ya walaupun yang mobil front wheel drive tetap bisa ya melewatinya, cuman mungkin akan ada sedikit secara fisika, ada hukum yang belum bisa dilawan, akan sedikit ada sliding karena bebannya semuanya ke belakang, sehingga mobil front wheel drive secara natural ada sedikit sliding sebentar. Tapi kalau untuk mobil berpenggerak roda belakang relatif lebih optimal untuk dalam kondisi seperti itu, jalan menanjak, kondisi stop and go. Mobil seperti Fortuner yang menggunakan penggerak belakang masih menjadi salah satu yang terbaik untuk bisa melibasnya secara lebih effortless. Jadi ini mobil masih cocok banget buat teman-teman yang mungkin masih lumayan sering melewati jalan seperti itu. Mungkin buat pengendara yang sering ke luar Jawa atau di Jawa tapi sering melewati jalan terjal. Tapi mungkin yang sangat berasa yang di luar Jawa ya, karena kita tahu lah ya infrastruktur di luar Jawa seperti apa. Jadi ini bisa ngebantu untuk kondisi jalan. Fortuner bisa menjadi pilihan yang pas buat kondisi jalan yang mungkin terjal, jalanan rusak, tanjakan-tanjakan yang mungkin challenging dalam, apalagi kalau lagi kondisi hujan ya, curah hujan tinggi. Mobil penggerak belakang dengan power sebesar ini, fitur selengkap ini, harga sekitar 670 juta, bisa menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan. Kurang lebih seperti itu rincian kita soal impresi berkendara dan fitur performa dari Fortuner 4x2 VRZ with GR Parts Aero Package. Kesimpulannya, mobil ini cocok buat yang masih seneng sama mesin diesel yang powerful, torsinya besar. Secara impresi berkendara masih cukup nyaman, baik saat lewat jalan tol maupun lewat jalan terjal. Untuk yang hanya membutuhkan kendaraan 4x2 untuk off-road skala ringan, 4x2 sudah cukup. Tapi kalau mungkin yang off-road yang skala sedang, mungkin perlu yang varian 4x4 ya. Tapi kalau untuk yang off-road ringan, cukup memadai secara ground clearance, fitur, sudah cukup untuk melewati jalan di berbagai medan. Termasuk juga buat pengguna yang mungkin lebih sering duduk di bangku belakang, masih cukup memadai untuk perjalanan jarak jauh maupun untuk mobilitas dalam kota. Begitu kurang lebih rincian dari fitur dan impresi berkendara dari Fortuner ini. Jangan lupa ya, silahkan like, komen, dan subscribe di YouTube Marketis TV. Jumpa lagi di Marketis Hands-on berikutnya. See you.